untuk kebaikan anugerah dan kasih-Mu. Kau sudah mengantarkan kami masuk ke dalam minggu ketiga daripada bulan Oktober ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami alami Tuhan sampai hari ini semua adalah karena seizin Tuhan dan semua adalah karena kasih-Mu kami dapat ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Karena kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau menundukkan hati kami di bawah kebenaran firman-Mu hari ini untuk kami boleh diajari, ditegur. Kami boleh kembali Tuhan merenungkan akan kasih dan kebaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Nah, beribadah dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin, amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kita nyanyikan dari awal, katakan datanglah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam keadaannya dengan hati bersyukur rasa dan lihatlah betapa baiknya bagi yang berlindung padanya. Akan tersorak-sorai, akan tersorak-sorai. Oh, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberikan kepada kami hati yang bersyukur, hati yang memuji dan menyembah-Mu sepanjang waktu. Dan inilah kerinduan hati kami saat ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Terima kasih.
Bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku pada Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur ke tempat Tuhan. Hatiku pada syukur Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat masuk ke hadirat-Mu, oh, kami tersembah dan ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Limpah dengan syukur Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami membawa korban kepadamu. Karena kesalahan-Mu bagi kami, kami mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh iya, haleluya. Besar setiamu. Oh Tuhan, jiwa kami berpasrah kepadamu. Karena kasih besar ya Tuhan. Haleluya.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Sekali lagi katakan, buka hati untuk jamaah-Mu. Oh, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. Kami menyembah-Mu di altar-Mu. Sebab Engkau yang layak disembah, Tuhan, Engkau yang layak dipuji. Hanya nama Yesus yang kami berikan dalam yang nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami mengikuti ibadah online melalui Zoom ini Tuhan. Terlebih Kau mengurapi hamba-Mu, Bapak Lukas yang sebentar akan menjadi perpanjangan firman-Mu Tuhan, untuk menyampaikan pengajaran, nasihat, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, sehingga kehidupan kami beroleh tuntunan, sehingga kehidupan kami beroleh arahan ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu menguasai kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami, memberikan pengertian. Kami mau halau segala kuasa-kuasa jahat yang mau menutup pikiran mata hati rohani kami Tuhan akan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Melainkan kuasa Allah bernaung dan berdaulat atas ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, shalom, shalom semuanya. Coba kita unmute sebentar, beberapa detik kita katakan shalom kepada semuanya. Biar kita semua dengar suara kita. Shalom. Katakan shalom kepada saudara-saudara. Shalom. Bilang sama saudara-saudara sejemaat, bilang, saya sudah tunggu 1 minggu untuk ketemu kamu, walaupun cuma online. Coba bilang, saya sudah rindu, sudah doakan untuk bertemu kalian. 1 minggu, haleluya, haleluya. Saya bersuka cita bisa melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Dan pagi hari ini kita bersyukur karena kalau kita boleh ada sampai pagi hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Kita boleh melewati saat-saat yang sukar, ya, hari-hari yang sukar. Ini benar-benar hari-hari yang sukar karena semua orang di seluruh dunia sedang mengalami hari-hari yang berat. Tetapi kalau kita boleh melewati sampai dengan detik pagi hari ini,
itu semua artinya Tuhan menepati janjinya buat kita. Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan tetap baik, Tuhan Yesus tetap ajaib, janjinya tetap ya dan amin. Rancangannya bagi kehidupan kita ialah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita akan terima firman Tuhan, dan ada tema yang sudah disiapkan oleh gereja. Itu tema yang sangat menarik sekali, sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati di tempat kita masing-masing, kita bersatu jiwa dan roh, kita naikkan doa, kita minta penyertaan Roh Kudus. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini buat hidup yang Tuhan berikan, buat kekuatan yang Tuhan berikan, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan, segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Kami bersyukur karena kami masih bisa makan, kami masih bisa minum, kami bisa sehat, kami bisa, oh Tuhan, bisa bertemu, berjumpa saudara-bersaudara di dalam Tuhan. Kami masih bisa bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami akan ucapan syukur. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena kami ada di rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan siap untuk menerima firman Tuhan. Sekalipun kami ada secara online, tapi kami percaya hadirat-Mu tetap sama, tetap ajaib, tetap ada hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing, di dalam satu roh. Oh Tuhan, kami bersepakat, kami bersekutu untuk memuji menyembah-Mu, berdoa dan berseru kepada-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, setiap kami yang ada di dalam pertemuan ibadah Zoom ini, Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau jamah kami. Dan Bapa, pakai hamba-Mu yang hina, yang bodoh, yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya isi hati-Mu bagi kami semua, umat-Mu, gereja-Mu, jemaat-Mu, GBI Antioquia Cimanggis, semuanya diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami rasakan hari ini, mungkin ada yang sedang mengalami sakit, Tuhan, kami percaya firman-Mu menyembuhkan. Mungkin ada yang sedang tertekan, Tuhan, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang sakit hati, ada yang sedang, oh Tuhan, akar pahit, ada yang sedang bingung. Tuhan, firman-Mu adalah jawaban bagi hidup kami. Firman-Mu berikan kelepasan, firman-Mu berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri yang memberikan kami kelegaan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kemenangan. Terima kasih Bapa, ampuni semua kesalahan dan dosa kami, pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Tuhan, ampuni kami. Dan ini kami Bapa, sucikan, kuduskan kami. Kami siap terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Semua mari, semua sudah siapkan Alkitab masing-masing? Kalau ada kita angkat, kita tunjukkan masing-masing. Kalau tidak ada Alkitab, buku, kita angkat HP kita yang ada Alkitab kita. Nah, kita angkat tangan, kita angkat Alkitab, kita bilang begini, Tuhan Yesus, aku siap terima firman-Mu. Aku percaya akan firman-Mu. Aku percaya janji-janji-Mu. Dan aku percaya hidupku diberkati sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, saya dikasih tema yang luar biasa, dan firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal 90. Saya mau ajak kita baca firman Tuhan ini. Semuanya kita baca, semuanya kita baca. Nanti kita siapkan firman, saya akan ajak semuanya nanti unmute satu-satu untuk baca satu-satu ayat. Supaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Nah, Mazmur pasal 90. Mari kita semua buka Mazmur pasal 90.
Kalau sudah ketemu, nanti katakan amin. Sudah ketemu ya? Oke, haleluya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 90. Saya minta yang pertama baca Ibu Gembala. Coba di-unmute, nanti semua di-unmute dulu, nanti kita akan baca sama-sama. Ibu Gembala baca ayat yang pertama. Mazmur 90. Oh, ya, ada ya. Heko. Silakan Bu Gembala. Mazmur 90. Bisa? Mazmur 90. Ya. Doa Musa abdi Allah. Saya ulangi, Mazmur 90 mulai perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Ayat pertama, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Iya, yang kedua, Bapak Gembala, silakan Bapak Gembala. Ayat yang kedua. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Amin. Ayat ketiga, Sister Agatha, silakan. Udah. Ya, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Haleluya. Sister Siska, silakan ayat yang keempat. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, Sister Marlia, silakan ayat yang kelima. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Amin. Sister yang Sister guru sekolah minggu Intang ya. Ya, silakan Sister. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Amin. Sister Angel. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Wow, luar biasa. Mama Michelle, silakan ayat yang ke-8. Belum di-unmute dulu ininya. Ya. Belum. Ya. Sungguh segala hari kamu berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Amin. Berikut Sister Evi ayat 10. Ya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanyakan adalah kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya. Sebab penderitaan. Sebab ya, dan kebanggaannya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami yang lenyap. Nah, haleluya. Ayat yang ke-12, Brother Delon. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin, amin, amin. Mama Christian, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Oh, Mama Christian nggak ada. Fani, ayat ke-13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Amin. Mama Mario, ayat yang ke-14. Mama Maria, ya. Ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dan dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Amin. Melisa, ayat yang ke-15. Sebentar, Pak. Ya. Kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Amin. Ayat yang ke-6. Nia ayat yang ke-16. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Iya, haleluya. Apakah payan Kristen ada? Tidak ada. Saya akan baca ayat yang terakhir, ayat ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan kami, perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ya, mari kita unmute. Yang belum, sekarang kita mute semuanya, kita mute semuanya. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini luar biasa, saudara. Ini tentang hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Ini tentang kehidupan kita. Kalau kita baca kita lihat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, itu semua tentang kehidupan. Nah, firman Tuhan ini adalah sebuah doa dari Daud. Siapa kita anak-anak Tuhan yang tidak kenal Daud atau tidak tahu tentang Daud? Daud itu seorang raja yang diurapi Tuhan. Seorang raja besar yang namanya sampai sekarang dikenal oleh seluruh dunia, ya. Baik lawan, baik kawan maupun lawan, semuanya kenal itu siapa itu Daud, ya. Bahkan orang-orang yang bukan orang anak-anak Tuhan pun kenal itu Daud, ya. Bahkan mereka pun kasih nama, ada yang nama Daud, ya. Saudara, kenapa Daud ayat ini Daud doa seperti ini? Kita tahu bahwa Daud itu seorang raja, artinya dia punya tanggung jawab yang besar, dia punya pekerjaan yang sangat besar, mengurus rakyat Israel, bangsa Israel, kerajaan Israel yang Tuhan berikan kepadanya. Itu begitu besar sampai dia harus berdoa minta Tuhan. Mungkin dalam pergumulan kehidupannya begitu berat sampai dia mulai mikir-mikir, wah, hidup saya ini begitu singkat, tapi ada tanggung jawab yang begitu besar. Tidak mungkin saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Maka dia datang sama Tuhan dan dia berdoa. Daud seorang raja. Kita tahu bahwa Daud itu bukan raja yang biasa-biasa. Raja yang luar biasa. Dia sudah pernah mengalami perjalanan kehidupan dari nol, bahkan dari minus. Seorang gembala yang tidak diperhitungkan, bahkan oleh bapaknya dan saudara-saudaranya tidak memperhitungkan dia. Tetapi dia diangkat oleh Tuhan, dia diurapi Tuhan, dan dia menjadi seorang raja yang luar biasa, dengan tanggung jawab yang luar biasa, dengan pekerjaan yang luar biasa. Tapi sehebat-hebatnya Daud, dia merasa dan dia tahu bahwa dia tidak kuat dengan kekuatan kemampuannya sendiri. Dia percaya, dia tahu, dia sadar bahwa ada Allah yang memberikan kemampuan kepada dia. Allah pencipta alam semesta jagat raya. Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah kekuatannya dia. Maka dia datang dan dia berdoa. Dan pasal yang kita baca ini adalah doa Daud. Saudara, Daud yang begitu luar biasa saja, dia merasa dia perlu Tuhan. Dia merasa dan dia sadar bahwa dia butuh Tuhan.
setiap saat di dalam kehidupannya kita, di dalam kehidupannya. Maka kita hari ini pun juga punya tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Ya. Baik kita yang masih single, masih jomblo, sudah berkeluarga, kita semua punya tanggung jawab. Coba saya mau lihat yang punya tanggung jawab di dalam kehidupannya. Coba angkat tangan, saya mau lihat. Saya mau lihat tangan-tangan yang punya tanggung jawab di dalam kehidupannya. Wah, haleluya, haleluya. Artinya firman Tuhan itu datang buat kita semua pada hari ini. Kita mau lihat satu-satu. Saudara Daud itu, dia minta hikmat sama Tuhan. Dia perlu hikmat. Ya, kita lihat bahwa dia menyadari bahwa dia itu punya keterbatasan. Dia menyadari akan kemahakuasaan Allah. Dia menyadari bahwa ada Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong dia, yang sanggup memberikan kekuatan kepada dia, yang sanggup membawa dia untuk membawa keberhasilan di dalam tanggung jawab hidupnya sebagai seorang raja. Ya, dia butuh Tuhan. Haleluya. Dan yang berikut, dari firman Tuhan yang kita semua sudah baca hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari hari ini. Yaitu apa? Kita perlu menyadari. Kita perlu punya menyadari. Katakan menyadari. Coba tepuk dada saya harus sadar. Saya harus sadar. Ya. Bilang saya harus tahu. Dan seperti Daud kita bilang, saya harus akui. Katakan saya harus akui. Coba ku akui, kayak sebuah lagu ya. Judul lagu, ku akui. Ya. Ku akui, kita harus akui. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita sadari, kita tahu, kita kenal, dan kita akui. Yang pertama, bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Yang pertama adalah Allah adalah tempat perlindungan. Yang kedua, dari firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini, yang kedua, kita perlu sadar, kita perlu tahu, kita perlu akui bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan alam semesta, jagat raya, dan semua isinya. Dan dia tetap Allah, kekal selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan catat sebelum dunia ini dijadikan, dia tetap Allah yang berkuasa. Dan waktu dia menjadikan alam semesta dan jagat raya dengan firman-Nya, dia tetap Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Bahkan setelah dunia ini berlalu, waktu ini selesai, akhir zaman, dia tetap Allah yang berkuasa selama-lamanya. Yang berikut, kita perlu menyadari, kita perlu tahu bahwa dia Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Dia Allah yang mengambil kehidupan manusia. Kita baca di sini, dia Allah yang mengambil kehidupan manusia. Umur manusia ada di dalam tangannya. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk ingat kembali hidup kita. Sadar akan diri kita, bahwa kita bukan hidup di dunia ini selama-lamanya. Tuhan kasih kita umur. Tuhan yang bawa kita di dalam dunia ini, lewat kedua orang tua kita. Dan ada waktunya, Tuhan akan mengambil kehidupan kita. Saudara, itu fakta, itu realita. Biar orang sehebat apapun, orang seberkuasa apapun, orang sekuat apapun, dan mungkin paling kaya di seluruh dunia ini, tetap hidupnya terbatas. Hidupnya ada waktunya. Demikian pula dengan kita semua hari ini. Kita semua ada batas waktu. Ya, saudara, kalau nonton MasterChef, siapa yang pernah nonton MasterChef di televisi? Yang itu kompetisi masak. Nah, itu hebat ya. Saudara mau mulai itu chefnya bilang begini, waktu Anda dimulai dari sekarang. 60 menit dikasih. Itu sama dengan kita. Waktu Tuhan bawa kita ke dalam dunia, Tuhan bilang waktu kamu mulai dari sekarang. Dan saudara, setiap beberapa waktu, nanti chefnya akan bilang, waktu Anda tinggal 45 menit. Waktu Anda tinggal 30 menit. Yang terakhir, waktu Anda tinggal 10 detik. 10, 9, dia hitung sampai semua angkat tangan. Demikian juga dengan hidup kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan
Mungkin Tuhan mau bilang begini, Evi, waktumu tinggal, wah nanti Evi bilang, dak dikduk, jangan takut. Memang itu kita semua punya waktu. Tuhan kasih batas waktu. Firman Tuhan ini datang untuk mengingatkan kita, supaya kita sadar, kita tahu, kita akui bahwa ada Allah kita yang luar biasa. Dia Allah perlindungan kita. Dia Allah yang memberikan kemampuan. Yang berikut, kita perlu tahu, kita perlu sadar, ya. Kita perlu mengerti dan akui bahwa Dia Allah yang melihat seluruh kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Jadi hidup kita ini bukan milik kita. Kita tahu segala-galanya tentang hidup kita. Ada Allah yang melihat. Ada Yesus Tuhan yang melihat hidupmu. Ada Yesus Tuhan yang mengerti kehidupanmu. Bahkan ada hal-hal yang tidak engkau mengerti tentang kehidupanmu. Yesus Tuhan tahu dan mengerti. Daud mengerti banget hal ini, makanya dia datang sama Tuhan. Padahal dia tahu bahwa ada orang-orang berhikmat, ada orang-orang bijaksana di negeri itu. Tetapi dia tidak lari kepada manusia. Dia bisa saja panggil semua orang pintar, orang hebat di negeri Israel itu untuk datang ke istananya. Dia bisa. Dia bisa panggil ilmuwan-ilmuwan, ya, penasehat-penasehat yang ada di negeri itu untuk datang ke istananya. Dia bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia datang sama Tuhan dan dia berdoa. Dan doanya itu yang kita sedang baca hari ini. Kita sedang renungkan hari ini. Saudara, firman Tuhan hari ini mau bilang sama kita, ingatin sama kita. Kita datang sama Allah, Tuhan kita, Yesus Tuhan, yang memegang hidup kita, yang memegang umur kita, yang menentukan masa depan kita. Haleluya. Yang berikut, kita perlu sadar, kita perlu ingat, ya, bahwa di samping Allah kita yang hebat dan dahsyat, yang penuh kasih itu, Dia juga punya murka. Ingat itu. Dia juga punya murka. Dan murkanya itu sangat dahsyat. Sampai tidak ada apapun di muka bumi ini, tidak ada siapapun yang bisa meredakan murkanya. Kecuali kita datang kepadanya. Seperti Daud ini. Seperti Abraham yang datang sama Tuhan untuk membela, berdiri di tengah-tengah antara Tuhan dengan Lot keponakannya. Supaya Tuhan jangan menghukum mereka. Demikian juga dengan kita. Tuhan itu punya murka yang besar, tetapi ketika kita anak-anak Tuhan berdiri, berdoa, berseru, merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan mendengarkan kita dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Hari ini saudara, apapun keadaanmu, Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat firman-Nya ini. Ayo, seperti Daud, datang sama aku, ya, berdoa, berseru kepadaku, maka Tuhan akan menjawab. Yang berikut, sekali lagi, kita harus sadar bahwa kita ini terbatas. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, ya, kita tidak tahu. Mungkin nanti selesai ibadah ini, nggak ada yang tahu. Mungkin nanti malam, besok, minggu depan, dan hari-hari ini kita lihat begitu banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan dengan cara apapun. Mengenai cara bagaimana orang dipanggil Tuhan, itu bukan otoritas kita, itu otoritas Tuhan. Mau Tuhan panggil lewat COVID, Tuhan panggil lewat sakit penyakit yang lain, itu otoritasnya Tuhan. Kita nggak bisa bilang, oh dia COVID, apa segala. Enggak, itu ada di dalam otoritasnya Tuhan. Kita hanya bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yang berikut. Nah, ini poin yang berikut ini, poin yang sangat penting. Hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Katakan, hidup saya harus saya pertanggungjawabkan. Katakan kepada diri masing-masing, pegang dada masing-masing, katakan hidup saya harus saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, ini firman sangat kuat. Supaya kita semua ingat bahwa hidup kita ini bukan milik kita, jadi kita seenaknya bisa lakukan apa saja yang kita mau. Apa saja yang kita suka. Suka-suka. Orang Jakarta bilang suka-suka gue dong.
Mulut-mulut gue mau ngomong apa, suka-suka gue dong. Tangan gue, tangan gue mau lakukan apa, suka-suka gue dong. Kaki gue mau jalan mana, suka-suka gue dong. Tuhan bilang begini, kamu mau ikuti keinginan kamu maksa. Tuhan bilang, aku mau menyerahkan engkau kepada keinginan. Tetapi ingat, ada hukuman. Hukuman. Tapi kita bersyukur karena Allah itu, Dia tidak mau kita binasa. Dia ingatkan kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita ingat akan hidup kita. Hidup ini milik Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Makanya lagu yang sangat terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Wah, itu lagu yang simple, sederhana, tapi sangat bermakna. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Kenapa? Karena setelah kesempatan itu lewat, kita sudah tidak bisa kembali lagi. Setelah kesempatan itu lewat, kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Apa yang kita lakukan selama hidup ini. Nah, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema yang diberikan kepada saya, ini sungguh luar biasa. Ini yang kita mau masuk dalam poin intinya. Lalu, dari hal-hal yang kita sudah sebutkan di atas, hidup ini terbatas, ada waktunya, kita harus bertanggungjawabkan hidup ini. Terus kita harus ngapain? Itu pertanyaan yang penting. Saudara kita, dengan demikian, hidup ini harus kita kelola. Katakan hidup saya harus saya kelola. Katakan hidup saya harus saya kelola. Ya. Daud mengelola hidupnya. Daud mengelola kerajaannya. Nah, untuk mengelola itu, makanya dia perlu Tuhan. Dia perlu hikmat Tuhan. Dia tidak bisa mengelola kerajaan Israel yang begitu besar itu, begitu hebat itu. Rakyat Israel yang terkenal tegar tengkuk itu, dengan kekuatan dan kemampuan dia. Dia sadar bahwa dia perlu hikmat Tuhan untuk mengelola kehidupannya. Dia perlu hikmat Tuhan untuk mengatur semua tanggung jawabnya. Bayangkan kalau tidak ada hikmat Tuhan, maka kehidupan akan jadi kacau. Kehidupan akan bergerak serampangan. Kehidupan akan bergerak tanpa tujuan. Itu seperti saudara, kapal yang diombang-ambingkan. Siapa yang pernah naik kapal motor? Yang pernah naik kapal motor, coba angkat tangan, saya mau lihat. Nah, Gembala, Pak Mansur, Ibu Agatha sudah pernah naik kapal motor. Saya apalagi di pulau kecil sudah pernah naik kapal motor. Saya sudah pernah rasakan bagaimana itu kapal dihantam oleh gelombang sampai mau tenggelam. Itu saya sudah pernah rasa. Ada yang pernah rasa? Wah, itu. Wah, Sister Evi juga pernah rasa naik kapal sampai gelombang, dihantam gelombang. Muntah-muntah sampai isi perut semua keluar sampai kosong. Wah, itu gelombang. Kayaknya ini Sister Evi ini pengalaman pribadi rupanya. Saya juga sama. Nah, itu. Kalau kita hidup tanpa tujuan, itu seperti kapal yang dihantam gelombang, tapi tidak tahu jelasnya mau kemana. Seperti kemudinya sudah putus, dan bingung mau kemana ini. Demikianlah hidup, kalau kita tidak kelola dengan hikmat Tuhan, maka orang akan hidup tanpa tujuan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, ada seorang hamba Tuhan, seorang penginjil internasional sudah dipanggil Tuhan, dia pernah bilang begini, tragedi terbesar di muka bumi ini bukan kematian. Terus apa dong? Tragedi terbesar, semua orang pasti takut mati ya. Pasti tuh. Siapa yang tidak takut mati? Semua takut mati. Makanya ada rumah sakit, ya, biar berobat sembuh. Semua pasti takut mati. Tapi hamba Tuhan ini bilang begini, tragedi terbesar di muka bumi ini bukan kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Wow. Waktu saya baca itu, saya bilang, wow, ini pernyataannya luar biasa. Kalimat ini luar biasa. Firman Tuhan datang supaya kita hidup, kelola, dan kita mengerti tujuan kita. Ya, kita semua yang ada di sini, Tuhan ciptakan kita, Tuhan nggak iseng. Tuhan nggak bilang begini, gue iseng deh, gue ciptain. Yuk, Fani ada di dunia.
Delon ada di dunia, atau Payan ada di dunia, atau Mama Christian ada di dunia. Bukan, Tuhan nggak main asal taruh begitu. Tuhan rancang baik-baik. Tuhan pikirkan baik-baik. Tuhan siapkan masa depan baik-baik. Baru Tuhan hadirkan kita. Melisa ada di muka bumi, Angel ada di muka bumi ini. Bukan Tuhan main taruh aja. Tapi Tuhan sudah pikirkan baik-baik. Tuhan sudah rancangkan baik-baik. Baru Tuhan bawa ke dalam dunia ini. Makanya hidup kita ini ada tujuan. Tetapi dunia berusaha supaya kita tidak mengerti tujuan hidup kita. Saudara, tujuan hidup kita hanya kita tahu ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita melekat erat dengan Tuhan. Baru Tuhan, Roh Kudus akan menuntun dalam tujuan dan rencana Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Coba sekarang pegang dada masing-masing, katakan, oh Tuhan terima kasih, ternyata aku punya tujuan Tuhan bawa ke dalam dunia ini. Pegang di dada masing-masing, bilang, Tuhan, aku bukan manusia sembarangan, tapi aku ini Tuhan taruh dengan tujuan yang jelas. Nah, makanya Daud datang sama Tuhan. Dia datang sama Tuhan supaya dia bisa mengelola hidupnya dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Saudara, kita perlu hikmat. Katakan, saya perlu hikmat. Kata hikmat ini kita sudah dengar mungkin ribuan kali. Tapi kita perlu mengerti hikmat itu apa sih? Apakah hikmat ini sejenis makanan, Kak? Sejenis makanan dari sagu, Kak? Oh, itu yang kita perlu mengerti. Ada definisi hikmat. Hikmat itu definisinya begini. Hikmat itu kemampuan untuk berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, itu saya kasih definisi yang singkat, sederhana, biar kita bisa mengerti. Coba katakan bersama saya. Hikmat adalah kemampuan untuk berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dia. Nah, saudara, waktu kita punya hikmat, maka apa yang terjadi? Kita akan mengambil keputusan yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan mengambil pilihan-pilihan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Dan orang yang punya hikmat, itu dia kalau mengambil keputusan, itu pasti keputusan yang benar. Bukan keputusan yang baik ya. Kadang-kadang keputusan yang kelihatannya baik belum tentu benar. Ya. Tapi orang yang punya hikmat Tuhan, dia pasti ngambil keputusan yang benar. Dia pasti ngomong itu benar. Ya. Orang pasti dengar, wah benar juga ya. Walaupun mungkin saya walaupun mungkin saya tidak setuju, tetapi orang mulai renung-renungkan apa yang dia ngomong itu benar sebenarnya. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Itu namanya hikmat. Itu namanya hikmat. Apa yang dia lakukan itu benar. Nah, biasa orang yang punya hikmat ini, dia akan diberikan hikmat untuk memecahkan persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Nah, itulah hikmat. Itulah hikmat. Makanya Salomo pun perlu hikmat dari Tuhan. Salomo pun, waktu Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Salomo mengerti banget. Dia kaya. Dia punya semuanya. Tapi Tuhan malah nawarin dia lagi, kamu mau apa? Tuhan yang punya segala kekayaan itu datang dan bayangkan. Apalagi kita dalam masa sulit ini, kalau Tuhan bertanya sama saya hari ini, Tuhan, dengan Lukas, kamu mau apa? Wah, saya akan minta semua yang saya inginkan. Tapi Salomo, dia bilang begini, Tuhan, aku hanya minta hikmat. Tuhan sampai terpesona dengan permintaan jawabannya si Salomo ini. Wah, ini orang. Langsung Tuhan bilang begini, karena kamu minta hikmat, maka aku akan kasih semuanya. Wow, berarti hikmat ini sesuatu yang luar biasa.
Bahkan firman Tuhan bilang begini, hai kamu yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan, Sang Pemberi hikmat itu. Saudara, berita baik buat kita pagi hari ini. Saya pun waktu Pastor Diben, Pak Pendeta kasih tema ini, waktu saya baca, langsung saya juga sadar, saya memang benar-benar perlu hikmat. Saya perlu hikmat. Karena ada begitu banyak hal di dalam kehidupan yang bisa jadi kacau, bisa jadi berantakan, gara-gara saya tidak punya hikmat. Maka saya perlu hikmat. Coba saya mau lihat saudara-saudara hari ini, di dalam ibadah ini, yang perlu hikmat, angkat tangan. Yang perlu hikmat dari Tuhan. Kalau saudara lihat hidup saudara, ada begitu banyak hal yang ternyata acak aduk. Maka kita semua perlu hikmat. Mari kita semua seperti Daud, kita mau datang sama Tuhan. Mungkin kita belum terlalu paham hikmat itu. Mungkin saya kasih definisinya terlalu sederhana. Dan saya percaya itu bukan hikmat yang benar-benar sempurna. Tetapi walaupun kita tidak mengerti, kita tetap datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku perlu hikmat-Mu. Aku butuh hikmat. Ingat hati Tuhan. Ingat Tuhan, Salomo yang begitu hebat, dia masih perlu hikmat. Dan waktu dia berdoa minta hikmat, Tuhan sampai terpesona dengan dia. Tuhan bilang, karena kamu minta hikmat, aku akan kasih semua. Wow. Saudara, mari kita minta hikmat sama Tuhan. Kenapa hikmat itu kita perlu? Nah, ini poin terakhir saya. Sebelum saya tutup. Ada dua hal. Yang pertama, kita perlu hikmat. Supaya kita bisa mengelola hidup kita. Hidup kita tidak bisa ngalir aja. Kita tidak bisa katakan, aduh, aku mau ngalir aja. Ya besok mau jadi apa, aku ngalir aja. Kamu pikir hidup ini sampah kah yang ngapung di sungai kah? Jadi, oh itu sampah ngalir-ngalir kayak gitu. Hidup kamu itu berharga, hidup kamu itu sangat mahal. Yang harus dikelola. Jadi mulai hari ini jangan bilang, aku mengalir aja. Jangan. Sampah ngalir aja. Sampah tinggal ikut arus aja. Betul nggak, Bu Gembala? Kan di dekat samping gereja itu kan ada sungai itu. Saya lihat itu, sampah-sampah pada ngalir aja tuh. Hidup kita bukan sampah. Hidup kita ini berharga. Betul nggak, Nia? Betul nggak, Nia? Hidupmu berharga, kan? Benar nggak? Papa Mise. Tapi kalau saudara coba ngomong kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Wah, kamu luar biasa. Kamu orang yang diberkati. Orang yang dengar itu pasti senang. Coba sekarang yang bersama keluarga, suami istri, coba bilang sama kiri kanan, kamu orang yang diberkati. Kamu orang yang diberkati. Wah, mungkin ada ibu yang bilang begini, tumben Bapak, tumben. Ini karena hikmat Tuhan kita mulai rubah kata-kata kita. Kalau yang sendiri katakan kepada diri saya, kepada diri masing-masing, saya orang yang diberkati. Amin. Saya punya masa depan di dalam Tuhan. Masa depan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Jadi saudara, hikmat Tuhan itu kita perlu untuk mengelola pola hidup kita, cara hidup kita, cara berpikir kita, ya, cara berkata-kata kita, cara bertindak kita. Bukan cara berpakaian kita, itu penting. Tapi orang sekarang ini pikirnya semua yang tidak terlalu penting buat imannya, buat hatinya. Ya. Yang berikut. Kita perlu hikmat untuk mengelola keluarga kita. Yang sudah berkeluarga, angkat tangan. Kita perlu hikmat untuk mengelola keluarga kita. Ingat, keluarga itu sangat penting. Jadi tidak bisa, biar ngalir aja, nggak apa-apa. Jangan ngalir aja. Kita perlu hikmat Tuhan.
untuk mengelola keluarga kita. Bapak-bapak harus punya hikmat untuk mengelola keluarga. Ibu-ibu harus punya hikmat untuk mengelola keluarga. Bahkan anak-anak pun harus punya hikmat untuk tahu peranannya di dalam keluarga. Yang berikut, kita perlu hikmat untuk mengelola usaha dan pekerjaan kita. Ini dia. Usaha dan pekerjaan perlu hikmat Tuhan untuk dikelola. Oh, Pak Pendeta, saya ini usaha saya kecil. Mau kecil, mau besar, kek. Perlu hikmat Tuhan untuk dikelola. Tidak ada usaha besar, dia jatuh dari langit langsung besar. Dia kecil dulu. Tapi karena hikmat Tuhan, itu Tuhan bawa dia naik pelan-pelan. Saya punya teman, seorang pelayanan, seorang dalam pelayanan, Pak Diben kenal. Ya, Pak Diben kenal, dia itu dulu pernah sopir angkot. Tapi habis itu dia jadi pegawai kecil di sebuah kantor. Jadi tukang ketik, akhirnya naik jadi tukang ketik. Singkat cerita saudara, hari ini dia presiden direktur. Dia presiden direktur. Dulu rumahnya itu pernah di samping tempat pembuangan sampah. Sampai dia cerita sama saya waktu anaknya lahir, mulai agak besar, itu tiap malam dia harus kipas-kipas. Karena tidak ada kipas angin, jendela tidak bisa buka, karena waktu dia buka jendela malam-malam, itu anginnya tuh penuh dengan wangi-wangi dari sampah itu. Wangi, bukan wangi busuk, makanya dia tidak bisa buka. Tapi karena dia kelola dengan hikmat Tuhan semua yang ada di dalam kehidupannya. Hari ini saudara, dia adalah seorang presiden direktur. Pak Diben dan Bu Gembala tahu, kenal orangnya. Dia adalah seorang pemimpin pelayanan dan juga pemimpin perusahaan. Karena apa? Hikmat Tuhan. Karena dia hidup dengan hikmat Tuhan. Jadi saudara jangan main-main dengan hidup saudara. Jangan pikir, anggap remeh dengan apa yang saudara punya hari ini. Hikmat Tuhan saudara perlu untuk mengelola usaha dan pekerjaan saudara. Studi saudara, belajar saudara. Yang ketiga, saudara perlu hikmat Tuhan untuk mengelola harta kekayaan. Katakan, saya perlu hikmat untuk mengelola harta kekayaan. Seberapapun hartamu, kekayaanmu, oh, saya nggak punya apa-apa. Kamu punya, kamu aja yang nggak sadar. Baik itu harta materi maupun harta, karena orang pikir harta ini uang. Bahkan ada teman saya, semua orang mikir kalau bilang harta kekayaan itu pasti nomor satu itu uang. Betul. Tapi tidak semua-muanya uang. Betul Pak Gembala ya? Betul ya Pak Gembala ya? Saya rindu dengar Pak Gembala dulu. Betul. Nah, baru saya bisa lanjutkan. Kalau Pak Gembala sudah bilang betul, baru saya lanjutkan. Kalau belum, saya biar sampai selesai juga saya tunggu dulu. Ya, saudara, ada teman saya di kantor pernah tanya sama saya begini. Dia seorang yang bukan anak Tuhan, tapi karena saya punya hubungan baik dengan semua orang, dia tanya begini, Pak Lukas merasa aman, merasa secure, kalau Pak Lukas punya uang berapa di rekening. Merasa damai kalau aman kalau uang ada berapa di rekening. Saya bilang begini, wah Pak, luar biasa pertanyaannya. Cuma Pak, kalau rasa aman saya itu bukan karena jumlah uang saya. Tapi sebelumnya saya nanya dulu, kalau kamu sendiri, kamu rasa aman kalau ada uang berapa di rekeningmu? Ya, kalau saya akan merasa aman minimal ada 500 juta di rekening saya. Hah? Saya 500 juta. Terus saya bilang begini, kalau saya masalah rasa aman atau enggak, itu masalah rohani. Jadi saya harus jawab ini. Masalah itu, rasa aman saya, rasa damai sejahtera bukan karena uang saya. Hari ini rekening saya 0, tapi saya bersuka cita. Loh terus
Pak Lukas, nih rasa amannya apa ya? Rasa aman saya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam saya itu sudah aman. Rekening saya minus, saya tetap aman. Oh gitu ya? Iya dong. Ya. Saudara, hari ini harta kekayaanmu apa? Mungkin saudara tidak punya uang banyak, tidak punya rumah 5, mobil punya, bannya aja. Nggak apa-apa. Mengucap syukur aja. Sepeda 5, tapi semuanya ban. Mengucap syukur. Tuhan sanggup untuk membawa engkau naik. Yang penting engkau punya hikmat Tuhan. Engkau dekat sama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Yang amin, angkat tanganmu. Angkat tangan, coba. Saudara yang diberkati, angkat tangan dulu. Kalau enggak, saya tutup ini. Haleluya. Saya pun diberkati karena firman Tuhan ini. Saya nggak pernah mikirkan firman Tuhan ini jauh sebelumnya. Waktu Pak Gembala kasih tema ini, saya baru renungkan, Tuhan, tolong saya dong. Saya mau bicara apa buat Tuhan, mau bicara apa buat umat Tuhan di GBI Antioquia ini. Namanya aja Antioquia. Itu jemaat Tuhan yang mula-mula luar biasa. Berarti kita semua mau diberkati. Amin. Haleluya. Kita semua sudah dekat untuk selesai. Yang berikut 2 poin lagi saya akan selesai. Yang pertama, yang berikut, kita perlu hikmat Tuhan untuk mengelola hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan di dalam hidup kita. Saudara, banyak orang mengalami masalah di dalam kehidupan, bahkan hancur gara-gara hubungan yang rusak. Kenapa hubungan yang rusak? Karena hubungan itu tidak dikelola dengan baik, alias tidak dikelola dengan hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan untuk mengelola hubungan-hubungan. Jangan hubungan-hubungan yang jauh, hubungan yang dekat di dalam rumah. Suami istri bisa berantakan, orang tua anak bisa berantakan, kakak beradik bisa berantakan. Apalagi hubungan-hubungan yang di luar. Kita perlu hikmat Tuhan untuk mengelola hubungan-hubungan. Amin. Dan yang terakhir, poin yang terakhir. Saudara jangan bilang, wah asik, udah mau selesai. Kalau saya bilang poin yang terakhir, itu masih 1,5 jam lagi, jadi tenang aja. Haleluya. Saudara, yang berikut, yang poin yang ke-6, itu sudah poin yang kelima. Poin yang ke-6, kita perlu hikmat Tuhan untuk mengelola masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Kita perlu hikmat. Nah, saya mau lihat tangan-tangan yang tidak punya masalah, tidak punya tantangan. Kita mau, nanti saya mau minta supaya unmute, coba sharing. Apa kuncinya sampai nggak punya masalah dan nggak punya tantangan? Kita semua mau pasang kuping baik-baik dan dengar. Orang ini akan bersaksi. Ini orang yang tidak punya masalah dan tidak punya tantangan. Ada? Oh, ternyata. Kalau yang tidak ada, geleng-geleng. Artinya saya punya tantangan, saya punya masalah. Nah, artinya kita perlu hikmat Tuhan. Amin. Jangan perlu, masalah harus dikelola. Tantangan harus dikelola, jangan tinggal diam. Duduk diam, oh nggak apa-apa, biar aja. Memang dia orangnya selalu begitu, saya sebel. Akhirnya apa? Tidak dikelola. Akhirnya nyimpen tuh dendam aja, sakit hati, kecewa, luka batin. Sementara orang yang bikin kita kecewa tidurnya ngorok pula. Nah kan kita yang susah. Iya toh? Kita perlu hikmat Tuhan untuk mengelola masalah-masalah. Masalah hubungan, tapi juga masalah-masalah di dalam keuangan kita, masalah-masalah di dalam keluarga kita. Kita perlu kelola dalam diri kita. Ada orang, masalah yang terberat bukan masalah dengan orang lain, masalah dengan diri sendiri. Masalah dengan diri sendiri. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, pola hidupnya, ya kita sudah dari awal. Tapi itulah masalah yang terberat dalam diri kita. Bagaimana cara kita bereaksi, bagaimana cara kita merespons tentang keadaan-keadaan, termasuk krisis hari-hari ini. Kita perlu hikmat Tuhan. Tantangan-tantangan yang ada di depan kita, khususnya hari ini. Saudara,
COVID-19 menjadi tantangan berat hari-hari ini. Tapi kita percaya, kita jangan takut. Kita perlu hikmat Tuhan. Minta saja hikmat Tuhan. Tuhan, aku perlu hikmat dari Tuhan untuk menghadapi tantangan, persoalan, masalah, ketakutanku hari ini. Maka nanti Tuhan akan membawa engkau. Tuhan Yesus akan kasih kamu hikmat. Waktu Tuhan kasih kamu hikmat, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu pasti ngerti apa yang akan kamu bicarakan. Kamu pasti ngerti sikap kamu harus seperti apa. Kita lihat Daud, kita lihat Salomo, dia minta hikmat Tuhan, maka Tuhan kasih hikmat. Maka persoalan yang besar, masalah yang besar, tantangan yang besar, dia bisa hadapi semuanya dengan kemenangan dan keberhasilan. Pertanyaan saya yang terakhir, buat kita semua, terus kapan saya perlu hikmat? Coba saya mau minta jawaban. Pak Lukas, yang namanya sama dengan saya, Pak Lukas, sudah dengar firman Tuhan kan? Tentang hikmat. Ya, jadi Pak Lukas, menurut Pak Lukas, kapan perlu hikmat? Setiap saat, Pak. Setiap saat perlu hikmat. Setiap saat. Sister Evi, menurut Sister Evi, kapan Sister Evi perlu hikmat? Kapan? Setiap bangun pagi, melek mata, minta hikmat. Wow. Setiap saat, setiap bangun pagi, melek mata, minta hikmat. Perlu hikmat. Mama Christian, kapan Mama Christian perlu hikmat Tuhan? Kapan Mama Christian perlu hikmat? Setiap saat. Wow, luar biasa. Mama Maria, kapan perlu hikmat? Setiap hari dan setiap saat. Setiap hari dan setiap saat. Agak tarik sedikit, setiap saat. Wah, luar biasa. Nah, Papa Michel, kapan Papa Michel perlu hikmat? Ya, sependapat Pak, setiap saat. Setiap saat. Ya, semuanya jawabannya sama. Artinya, itulah kesimpulannya. Jadi saya sudah selesai. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini buat kami. Firman-Mu itu memberikan jawaban buat hidup kami. Kami punya pergumulan, persoalan, tapi Tuhan punya rencana yang ajaib buat kami. Dan kami perlu hikmat-Mu untuk berjalan, menjalani kehidupan kami. Setiap saat, seperti jawaban anak-anak-Mu, setiap pagi pas melek mata, kami perlu hikmat. Setiap hari kami perlu hikmat. Itu kebutuhan kami. Dan seperti Daud yang datang kepada kami, kepadamu Tuhan Yesus. Saat ini juga kami tutup mata, kami datang kepadamu. Tuhan berikan kami hikmat kepada kami semua. Kepada Ibu Agatha, kepada Pak Diben dan keluarga, kepada Papa dan Mama Michelle, kepada Fanny, kepada Nia, kepada kami semua Tuhan. Kami perlu hikmat. Tuhan berikan kami hikmat. Terima kasih banyak Bapa. Hamba sudah selesai berbicara. Tapi firman ini akan tinggal di dalam kami dan akan berbicara kepada kami setiap hari. Supaya kami punya hidup yang berkemenangan dan berhasil. Supaya satu saat kami bisa bertanggung jawab, berdiri di hadapan-Mu, pertanggungjawabkan hidup kami. Dan Tuhan bilang begini, mari masuk hai kamu, hambaku yang setia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita semua yang diberkati katakan, amin, haleluya.